Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 27 Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaiman shaimat rahimakumullah. Muhammad Iqbal, seorang filosof asal Pakistan, itu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama amal. Sehingga iman kita akan terpenjara kalau tidak mewujud dalam bentuk amal. Kita coba bayangkan, kita coba melihat bagaimana Al-Quran merangkai kalimat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sebagai ciri dari orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dari ayat tersebut bahwa konsekuensi dari keberimanan kepada hal yang gaib, keberimanan kepada Allah itu adalah dengan cara menegakkan salat, dan ujung-ujungnya adalah menginfakkan hartanya atau juga disebut dengan sedekah. Sedekah atau sedekah itu berarti orang yang mengeluarkan sedekah menunjukkan bahwa ia benar akan keimanannya. Jadi sedekah, jadi membenarkan. Jadi orang yang mengeluarkan sedekah itu sebenarnya merupakan bentuk dari benarnya iman yang ia miliki. Dan hal ini dijelaskan oleh sang baginda Rasulullah, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukti apa? Yaitu bukti kebenaran keimanan seseorang. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Ajaran Islam itu disebut oleh para cendekiawan sebagai agama yang teoantroposentris, yaitu ajaran yang mengajarkan bagaimana beribadah dan menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi juga ujung-ujungnya berkhidmah atau beramal untuk kemaslahatan kemanusiaan. Itulah makna trilogi dari iman, Islam, dan ihsan, atau iman, ilmu, dan amal. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Salah satu bentuk dari amal yang paling mulia di bulan Ramadan ini adalah sedekah atau sedekah. Jangan sampai lewatkan hari-hari, terutama di malam-malam yang akhir, untuk bersedekah. Karena sedekah itu sangat luar biasa. Tampakkan sifat kedermawananmu, karena puasa telah mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya hidup sederhana dan sekedar memenuhi kebutuhan dan bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tak terbatas. Karena itu, apabila keinginan kita terus turuti, maka kita akan semakin jauh dari sifat kedermawanan. Kita akan menjadi pribadi yang kikir. Nabi Muhammad SAW adalah menjadi contoh terbaik bagaimana kedermawanan seseorang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu sangat dermawan ketika berada pada bulan Ramadan. Kemudian akhir hadis tersebut dikatakan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi mirrihil mursalat. Jadi sungguh Rasulullah itu lebih kencang dalam bersedekah
daripada angin yang berhembus. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kedermawanan sang baginda itu tidak tertandingi oleh siapapun. Siapapun itu dari manusia, juga dari makhluk yang lain seperti angin misalnya yang berhembus sekalipun. Jadi di samping beliau itu juga menganjurkan kepada sedekah, kita juga sebisa mungkin agar bisa menyembunyikan sedekah kita agar selamat dari sifat riya, karena dengan disembunyikannya sedekah itu berarti mengukuhkan kita, mengukuhkan kepribadian kita sebagai insan yang punya kepribadian yang super tangguh, pribadi yang sangat perkasa, melebihi keperkasaannya daripada gunung, daripada besi, daripada api, daripada air maupun daripada angin. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah menciptakan bumi ini mulai goyang dan kemudian bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dan menancapkannya di bumi sehingga kemudian bumi ini menjadi tenang. Para malaikat pun kemudian bertanya dan kagum terhadap ketangguhan daripada gunung-gunung. Para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, ya Allah, apakah di antara makhlukmu ada yang lebih kuat dari gunung-gunung? Allah menjawab, ya ada. Apa itu? Ia adalah besi. Kemudian malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu ada yang lebih perkasa lagi daripada besi? Ada yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, ada. Apa itu? Dialah api. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, wahai Tuhanku, apakah ada yang lebih kuat, yang lebih perkasa daripada besi? Maka Allah menjawab, ada. Apa itu? Yaitu api. Kemudian malaikat masih bertanya, penasaran, wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu itu masih ada yang lebih kuat dan lebih perkasa daripada api, daripada air? Kemudian menjawab, ada, yaitu angin. Kemudian malaikat terus bertanya, tidak puas dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya lagi, wahai Tuhanku, apakah ada dari makhlukmu yang lebih perkasa daripada api, daripada angin? Nah, kemudian Allah menjawab, ya ada, yaitu anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya dan ia menyembunyikannya dari tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Abdullah bin Humaid. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Itulah gambaran bagaimana keperkasaan dan ketangguhan dari orang yang bersedekah secara rahasia. Ia lebih perkasa daripada gunung, ia lebih perkasa daripada besi, lebih perkasa daripada api, lebih perkasa daripada air, dan lebih perkasa daripada angin. Mungkin kita bertanya, mengapa demikian? Karena dengan bersedekah sebenarnya kita telah berhasil memenangkan perlawanan dengan hawa nafsu kita. Dan kemudian mematahkan segala tipu daya dan godaan setan. Dengan bersedekah kita telah mengalahkan sifat kikir yang merupakan karakter bumi. Dan menundukkan ambisi untuk menguasai yang merupakan karakter dari api. Dan membuang jauh segala bentuk popularitas yang merupakan karakter daripada angin. Semuanya ia tundukkan dengan sedekahnya yang tersembunyi itu. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Sedekah itu adalah bisa memadamkan murka Allah. Sedangkan murka Allah itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa mengeremnya. Jika seandainya murka Allah, azab Allah itu diturunkan melalui angin untuk menimpa seseorang, lalu seseorang itu bersedekah secara rahasia kepada
orang lain, maka niscaya sedekah itu akan menolak adab tersebut. Bukankah dengan bersedekah rahasia ia berarti lebih tangguh daripada angin? Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik bagaimana kedermawanan seseorang. Dari sahabat Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah ia diminta sesuatu demi Islam, melainkan beliau selalu memberikannya. Beliau pernah didatangi oleh seorang lelaki, lalu beliau memberikan kepadanya sekawanan domba yang memenuhi lembah di antara dua gunung. Orang itu pun kembali kepada kaumnya dan kemudian berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian itu kepada Islam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad memberikan pemberian yang sangat begitu besar dan sama sekali dia tidak takut akan miskin." Hadis riwayat Imam Muslim. Memang benar bahwa sedekah itu tidak akan membuat pendermanya akan jatuh miskin. Sebagaimana sabda sang baginda, "Ma naqasa malu abdin min sedekatin." Jadi harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saudara muslim, shaiman rahimakumullah. Karena itu perbanyaklah sedekah dan sebisa mungkin secara rahasia. Sedekahmu sebisa mungkin tidak dipublikasi. Tidak ada tujuan untuk meraih popularitas. Karena sesungguhnya sedekah rahasiamu akan membentuk kepribadianmu menjadi pribadi yang super tangguh. Perkasakanlah hatimu dengan sedekah rahasiamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.